Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya yang nggak seberapa ini. Kali ini kita akan membahas tentang gimana cara menanam cabai rawit di tempat atau bekas penanaman semangka. Jadi teman-teman, ini awalnya ini adalah lahan untuk kita menanam semangka. Jadi sekarang semangkanya udah selesai panen. Dan inilah peninggal ataupun penerus daripada semangka itu teman-teman. Jadi kali ini saya ingin berbagi sama teman-teman gimana sih triknya sehingga hasil panen daripada semangka dan cabai rawit ini bisa maksimal. Tapi sebelum kita lanjut lagi teman-teman ya, saya ingatkan untuk bantu support saya untuk like dan komen serta subscribe channel ini sehingga saya lebih semangat lagi nih untuk berbagi ilmu buat teman-teman semuanya. Oke, kenapa sih saya memilih atau kenapa sih saya berbagi ilmu tentang kenapa cabai rawit yang harus ditumpang sarikan di bekas tanaman semangka sebelumnya gitu ya. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa tanaman semangka teman-teman itu biasanya bersifat sebentar ataupun tanaman muda yang jangka hidupnya itu lebih singkat, ataupun ketika panen dia hanya sekali panen gitu, artinya tidak berkesinambungan. Ketika dia sudah masak ya udah sekali panen semuanya gitu. Beda dengan cabai rawit. Tapi secara, kalau menurut saya pribadi ya, nanti kalau seandainya ada teman-teman lebih memahami, boleh tulis di kolom komentar kalau saya salah, sehingga saya bisa diberikan pencerahan nih dari teman-teman juga gitu. Kita sama-sama belajar gitu ya. Tapi yang saya bagikan ini adalah pengalaman saya pribadi. Jadi cabai ini teman-teman, cabai rawit khususnya ya, cabai rawit itu sifatnya ketika ditumpang sarikan dengan tanaman lain, kita contohkan tadi semangka ya, dia tidak terlalu mengganggu kehidupan temannya gitu. Artinya dia tidak akan mencekam temannya juga atau menghabiskan semua makanan yang kita berikan kepada tanaman utama kita, seperti contohnya semangka. Artinya mereka bisa hidup saling berbagi gitu, sehingga ketika semangkanya itu sudah panen, cabai rawitnya masih tetap tumbuh gitu. Jadi gimana sih atau apa sih triknya gitu kan, kenapa harus ini gitu kan. Jadi sebelum kita masuk ke triknya itu, saya jelaskan dulu kenapa kita harus memilih cabai rawit gitu kan. Cabai rawit ini saya katakan di awal tadi bahwasanya kalau menurut saya pribadi ini adalah tanaman yang cukup bandel gitu ya, terhadap cuaca juga, tahan terhadap panas ya. Daerah saya ini termasuk daerah panas gitu. Tapi dia ini cabai rawit ini termasuk tahan gitu, beda dengan tanaman lain gitu. Sebenarnya tanaman cabai rawit ini kalau menurut saya pribadi nih ya, bukan cuma sekedar cocok ditumpang sarikan dengan tanaman semangka gitu, tapi banyak banyak pengalaman juga yang sudah saya praktekkan gitu kan di tanaman lain gitu. Dan juga kalau menurut saya pribadi, dia cocok juga digabungkan dengan atau ditumpang sarikan dengan tanaman seperti kacang panjang, timun. Nah itu termasuk golongan-golongan yang kalau menurut saya cocok gitu. Oke teman-teman, kembali kepada trik dan caranya untuk melakukan penanaman tanaman cabai rawit yang ditumpang sarikan dengan tanaman lain seperti semangka, timun, atau kacang. Yang pertama, triknya adalah teman-teman harus menyemai terlebih dahulu bibit cabai rawit jauh sebelum semangka, timun, atau kacang panjang ditanam. Dan kira-kira panjang kecambah sudah mencapai 5-7 cm, barulah teman-teman menanam bibit semangka atau timun atau kacang panjang di media tanah teman-teman, dimana hal ini bertujuan agar
cabai rawit yang kita semai sebelumnya itu bisa mengejar pertumbuhan tanaman utama nantinya. Yang kedua, setelah tanaman inti berumur kira-kira 15 atau 20 hari, maka cabai rawit yang sebelumnya kita sudah semaikan, kemudian kita cabut dan kita tanamkan tepat di dekat dengan pangkal pohon tanaman utama kita, yaitu semangka, mentimun ataupun kacang panjang, dengan jarak kira-kira 7 cm dengan pangkal pohonnya. Dan ini jangan terlalu rapat gitu, sehingga tidak mengganggu tanaman utama kita nantinya. Kemudian yang ketiga, sepanjang perawatan tetap perhatikan tanaman cabai yang teman-teman, yang mana mungkin saja bisa tertimbun nantinya oleh dedaunan tanaman utama kita. Dan kalau ada yang mati, maka teman-teman langsung saja disisip, sehingga ketika tanaman utama sudah mati nanti, kita tidak perlu menyisip kembali cabai rawit yang sudah mati sebelumnya. Kemudian yang keempat, ketika tanaman utama sudah panen, maka langkah yang paling utama yang harus teman-teman lakukan adalah segera membersihkan di sekeliling tanaman cabai dari semak-semak yang tumbuh sebelumnya, karena semak-semak ini bisa mengganggu pertumbuhan cabai rawit yang sudah kita tanam sebelumnya. Begitu. Kemudian trik yang terakhir adalah ketika selesai dibersihkan, maka teman-teman langsung diberi pupuk tanaman cabai rawitnya, di mana hal ini bertujuan untuk pertumbuhan cabai rawit sehingga kita bisa memanennya pada waktu yang tepat nantinya. Begitu. Nanti pupuknya terserah teman-teman mau menggunakan pupuk kompos ataupun pupuk kimia. Oke teman-teman, sekian pengalaman ataupun ilmu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya berikan atau apa yang saya jelaskan tadi bisa membantu teman-teman juga, memberi teman-teman pemahaman, juga pengertian tentang tentang tanaman cabai dan tanaman semangka. Buat selanjutnya, kalau teman-teman memiliki saran-saran, silahkan teman-teman tuliskan nih di kolom komentar, ataupun teman-teman punya pertanyaan juga silahkan teman-teman tuliskan komentar. Nanti mudah-mudahan akan segera saya jawab di video-video berikutnya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih.